Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini bertemu kembali dengan Bu Marta dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara virtual untuk mengakomodasi teman kalian, kalian yang belajar dari rumah. Bu Marta membuat video untuk kalian untuk membahas modul yang sudah Ibu share di Google Classroom dan juga untuk eh, mengingatkan kalian kembali setelah modulnya Ibu bagikan dan kalian juga sudah membuat ringkasan. Kali ini Ibu akan menjelaskan apa yang kalian ringkas kemarin dan apa yang telah Ibu cantumkan dalam modul pembelajaran teks cerita sejarah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan Ibu harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih manfaatnya kalian belajar teks cerita sejarah ini. Itu. Yang pertama adalah sarana untuk bersyukur. Kenapa Bu Marta bilang ketika kita belajar teks sejarah itu adalah sebagai sarana untuk bersyukur? Karena eh, ketika kita belajar sejarah, contohnya nih kita belajar sejarah bangsa Indonesia atau kamu mempelajari sejarah hidup kamu. Oh iya ya, ternyata saya sudah sampai sejauh ini. Oh iya ya, bangsa Indonesia itu tuh sudah sampai sejauh ini. Seperti itu. Berarti kan ada hal yang bisa kita syukuri seperti itu. Kita masih bisa sampai di titik sekarang ini. Seperti itu. Lalu itu hal yang pertama adalah sarana untuk bersyukur. Dan yang kedua adalah sarana untuk mengenal diri. Kamu ketika mempelajari sejarah, kamu akan mengenal diri kamu. Oh iya, ternyata saya itu adalah anak. Contohnya ketika kamu belajar tentang sejarah diri kamu. Kamu ingat kembali, sejarah itu kan berarti mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, kamu akan mempelajari diri kamu, akan kembali mengingat tentang perjalanan hidup kamu. Oh, ternyata saya itu adalah anak perempuan yang lahir dari keluarga yang seperti ini, dulunya seperti ini. Oh, ternyata identitas. Jadi, itu juga sebagai sarana untuk mengenal diri kamu seperti apa gitu kan, identitas diri kamu. Oh, ternyata saya sudah pernah mengalami ini. Dalam diri saya tuh keturunan, misalnya saya tuh lahir dari suku ini, di daerah ini, di desa ini, misalnya seperti itu. Jadi mengingat kembali masa lalu atau sejarah hidup kita itu juga akan membuat kita mengenal siapa diri kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah sarana untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketika suatu hal yang tidak kamu inginkan atau tidak sengaja di masa lalu terjadi dan kamu tidak ingin itu terjadi lagi, berarti kan kamu belajar ya. Jadi maksudnya kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang sudah terjadi di masa lalu seperti itu. Itulah perlunya kenapa kita perlu mengingat eh, peristiwa atau kejadian di masa lalu. Tapi bukan berarti hal yang terjadi di masa lalu itu akan terus menghantui kita membuat kita menjadi terpuruk. Bukan. Cukup kita ambil oke, saya pernah salah dulu. Sekarang saya nggak akan mengulanginya lagi. Gitu. Yang kedua adalah sarana menambah kreativitas. Yang keempat, maaf, sarana menambah kreativitas. Sarana menambah kreativitas yang dimaksud di sini adalah kamu akan belajar eh, nanti menulis teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah itu adalah teks cerita dari diri kamu. Namanya teks cerita, cerita itu kan berarti kan itu imajinasi ya, itu bukan benar-benar terjadi. Berbeda dengan teks sejarah. Nanti akan kita pelajari di slide berikutnya apa bedanya teks sejarah dengan teks cerita sejarah. Nah, ketika kita belajar teks cerita sejarah, ada kata cerita gitu. Dengan teks sejarah dengan teks cerita sejarah, berarti ada kata cerita pembedanya salah satunya. Berarti cerita itu kan imajinasi ya, itu eh, tidak murni 100% fakta seperti itu karena cerita. Lalu kemudian ini sarana untuk, maaf ini kurang huruf K-nya, sarana untuk belajar dan memperbaiki diri seperti tadi yang Ibu bilang, ketika kita belajar sejarah, ke depannya kita akan belajar untuk lebih baik lagi seperti itu. Jadi kita akan dari hasil perenungan kita, oh dulu nih, oh ternyata sampai saya umur 17 tahun
ternyata saya belum pernah ya bikin orang tua saya bangga. Oh, bisa seperti itu. Jadi kan kita belajar untuk bikin orang tua kita bangga, atau bisa jadi, oh ternyata target saya yang ini sudah tercapai nih di umur sekian, di umur 17 tahun, berarti berikutnya target saya adalah ini gitu. Jadi belajar dari masa lalu itu membuat kita semakin lebih baik. Itulah kenapa dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kurikulum bahasa Indonesia dibuat mempelajari teks cerita sejarah, karena pastinya itu perlu untuk kita pelajari. Seperti itu. Berikutnya, nah, contoh cerita sejarah. Sebenarnya sudah banyak para penulis atau sastrawan yang sudah pernah menulis cerita sejarah. Contohnya itu adalah ini baru terkenal sekitar tahun 2000-an. 2020 gitu kalau nggak salah, ada filmnya Bumi Manusia. Itu novel, jadi dalam bentuk novel, itu tulisan Pramudia Anantatur. Novel itu menceritakan tentang kehidupan semasa penjajahan Belanda. Jadi bedanya, kalau dulu itu kan ada kasta ya, kalau ketika penjajahan Belanda tuh ada orang-orang yang pribumi, ada bangsawan gitu. Ada juga jadi yang pribumi itu dengan yang bangsawan itu kan ada kelasnya, misalnya bangsawan itu boleh bersekolah di sekolah-sekolah, kalau sekolah-sekolah tertentu gitu yang memang ada kelas-kelasnya seperti itu. Nah, jadi menceritakan bagaimana kehidupan kasta-kasta yang terjadi pada masa penjajahan Belanda itu. Apa sih bedanya gitu dalam bidang pendidikan atau dalam bidang sosial, itu diceritakan di Bumi Manusia. Bahkan udah dibuat film sih kalau nggak salah, tapi belum nonton filmnya. Nah, kalau yang berikutnya itu adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu tulisan Hamka. Jadi ini sama, ada juga Ronggeng Duku Paruk, itu tulisan Ahmad Tohari. Ini menceritakan kehidupan seorang ronggeng. Ronggeng itu penari ya, penari ronggeng. Jadi di sebuah desa Duku Paruk, nama desanya Desa Duku Paruk, itu bagaimana kehidupan seorang penari ronggeng yang biasanya manggung malam-malam terus dikasih saweran seperti itu, bagaimana kehidupan asmaranya dan kehidupan sosialnya seperti itu, lengkap dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di daerah itu gitu. Dan itu emang diangkat dari tempat dan tokohnya itu benar-benar ada gitu, seperti itu. Lalu ini kuantar ke gerbang tulisan Ramadan K. Ini menceritakan tentang cerita asmara Insinyur Soekarno dengan Ibu Inggit Ganarsi. Nah, kalau Insinyur Soekarno itu kan benar-benar tokohnya ada ya, dan Ibu Inggit Ganarsi itu adalah benar-benar istri beliau. Tapi dalam pelajaran sejarah ini jarang dikupas, makanya Ramadan K itu menjadikannya sebuah inspirasi untuk menulis sebuah novel gitu. Apakah semua yang terjadi di novel itu benar-benar fakta? Tidak, itu hanya ada juga faktanya gitu. Misalnya yang dipakai itu adalah tempat peristiwa, biasanya yang berupa fakta itu adalah tempat peristiwa itu terjadi, dan juga tokohnya. Kan tokoh Insinyur Soekarno itu benar adanya gitu. Itu tokohnya benar-benar ada. Ibu Inggit Ganarsi itu juga benar adanya. Ada Ibu Inggit Ganarsi dan benar istri dari Insinyur Soekarno seperti itu. Tapi apakah semua kejadian setiap peristiwa yang terjadi di novel itu adalah fakta? Belum tentu. Itu namanya juga cerita gitu kan, fiksi, cerita fiktif gitu. Jadi itu tergantung pembacanya mau percaya atau enggak seperti itu. Tapi biasanya kalau cerita itu tidak benar-benar terjadi sih seperti itu. Lalu berikutnya adalah inilah kompetensi dasar dari pembelajaran kita, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan berupa komplikasi, resolusi dalam cerita sejarah, lisan atau tulis. Jadi kita akan mengidentifikasi informasi yang ada dalam cerita sejarah. Apakah indikator pencapaiannya? Indikator pencapaiannya yaitu bisa mendata informasi penting dalam novel sejarah, menentukan struktur teks novel sejarah, dan membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Jadi informasi penting ini bisa berupa apa? Informasi penting ini bisa berupa
ciri-ciri cerita sejarah seperti apa, pengertiannya seperti apa, lalu kemudian strukturnya. Struktur itu kan berarti yang membangun cerita itu. Contohnya, kita ibaratkan saja ke kepala. Kita ibaratkan teks itu kepala. Dalam satu kepala itu kan ada banyak terdiri dari anggota tubuh yang lain ya. Misalnya rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut gitu. Nah, kira-kira dalam satu kesatuan novel sejarah terdiri dari apa saja, dimulai dari apa saja gitu kan, dari atas sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita akan belajar untuk membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, ini yang tadi Bu Marta bilang, kira-kira novel sejarah atau novel atau cerita itu sama ya, karena cerita itu salah satunya adalah bentuknya novel atau bisa prosa gitu, atau bisa dongeng. Nah, dalam hal ini kan cerita atau novel sejarah, apa sih bedanya dengan teks sejarah? Teks sejarah itu adalah semua hal yang kalian pelajari dalam sejarah seperti itu. Kira-kira beda keduanya itu apa? Nah, ini ada kutipan atau ungkapan yang mengatakan bahwa sejarah bukanlah sastra dan sastra bukanlah sejarah. Kira-kira kalian paham nggak maksudnya apa? Oke, Ibu yakin pasti kalian paham. Karena benar ya, kalian kan sudah belajar sejarah dari SMP sampai kalian sekarang kelas 12. Sejarah bukanlah sastra. Kenapa? Kalau sastra itu kan sesuatu yang bersifat imajinatif, karya seni gitu. Itu hasil pikiran, kreasi dari ide atau ya hasil ungkapan pikiran seorang manusia. Dan itu karya seni itu, sastra itu, yaitu yang berupa karya seni, itu tidak benar-benar terjadi seperti itu. Makanya sejarah bukanlah sastra, karena sejarah itu kan benar-benar terjadi ya. Sejarah bukanlah sastra. Dan sastra bukanlah sejarah. Nah, sastra itu adalah sesuatu yang bersifat seni dan itu bukan sejarah gitu. Sedangkan sejarah itu adalah hal yang fakta. Jadi adalah dua hal yang berlawanan, tapi punya irisan, bisa saling bisa menyatu. Karena dalam sastra sejarah itu bisa dijadikan sumber ide untuk menulis sastra. Paham ya maksud Bu Marta ya? Oh, aku bingung, aku ingin menulis novel misalnya. Kandung ingin menulis novel, tapi dia bingung inspirasinya dari mana ya kira-kira gitu. Lalu dia mengingat kakeknya dulu yang hidup di masa penjajahan pernah cerita bagaimana kehidupan dulu masa penjajahan. Nah, lalu dia menulis menulis cerita sejarah tentang teks cerita sejarah tentang kakeknya itu. Tapi ada yang ditambah-tambahkan, misalnya kakeknya cerita dulu kakekmu ini hidup di masa penjajahan Belanda, tapi kakekmu ini jadi mandor di kebun gitu. Misalnya cerita kakeknya itu hanya sebatas itu saja. Tapi ketika ditulis menjadi sebuah teks cerita sejarah oleh Pandung bisa membuat imajinasi, oh nanti kakeknya digambarkan sangat tampan, nanti kakeknya digambarkan disukai banyak perempuan, nanti kakeknya ceritanya jadi mandor kesayangan, dia sifatnya sangat baik, suka membantu, padahal tadi hanya sampai kakeknya itu hanya cerita sampai saya dulu pernah jadi mandor perkebunan waktu penjajahan Belanda misalnya seperti itu. Jadi itu bisa diimajinasikan, bisa dikreasikan bebas. Sejarah sastra itu kan bebas ya, asalkan tidak mengganggu kepentingan atau tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi sesuatu yang bersifat seni itu bebas tapi bisa bertanggung jawab seperti itu, tidak merugikan orang lain. Nah, itu makanya itulah hubungan sastra dan sejarah meskipun dua-duanya tidak sama seperti itu. Ibu harap kalian paham dengan penjelasan ini. Kita lanjut. Apa perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sastra seperti yang tadi? Kalau misalnya dua-duanya tidak kalah hal yang sama, lalu apa yang membedakannya? Nah, ini ada 5 perbedaannya. Yang pertama, teks sejarah itu, ini yang warna kuning,
itu berarti dia kolomnya warna kuning, berarti ini teks sejarah. Yang warna biru berarti dia ini kolomnya warna biru, dia berarti teks cerita. Atau bisa juga teks novel sejarah. Kalau teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Jadi kalau menulis sejarah, semua yang kamu pelajari di sejarah itu benar-benar terjadi ya. Contohnya Insinyur Soekarno itu adalah benar, Bapak Proklamator dan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan peristiwa G30 SPK yang baru kita pelajari itu benar-benar terjadi adanya seperti itu. Atau kemudian peristiwa Indonesia dijajah oleh Belanda itu benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan gitu. Ada hal-hal yang membuktikannya. Nah, kalau teks cerita sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Yang misalnya tadi ketika misalnya Pandung ingin menulis cerita sejarah dari kakeknya yang hidup pada zaman penjajahan dahulu itu, misalnya kakeknya tuh hanya tadi yang ibu ceritakan tuh dia hanya kakeknya itu hanya menceritakan bahwa dia pernah jadi mandor, tapi ketika ditulis menjadi teks cerita sejarah oleh Pandung, dia bisa mengkreasikan jadi banyak hal. Misalnya kakeknya sangat tampan, digilai-gilai oleh banyak perempuan, dia menjadi mandor kesukaannya Belanda, padahal itu belum tentu terjadi gitu, seperti itu adanya gitu. Tapi biasanya yang digunakan itu adalah hal teks cerita sejarah itu mengambil tokoh dan latar tempat gitu, latar waktu, latar tempat, dan tokoh dari peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Tapi ditambah-tambahin bumbunya seperti itu, biar menarik untuk dibaca. Tapi tetap punya nilai yang bisa dipelajari seperti itu. Yang kedua, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan, benar ya. Peristiwa sejarah itu harus benar-benar terjadi seperti itu adanya. Tidak boleh misalnya Bapak Proklamator Indonesia sebenarnya bukan hanya 2 orang, tapi 3 orang, misalkan nggak boleh. Itu benar-benar harus apa yang benar-benar terjadi, harus benar-benar fakta, dan makanya kan harus bisa dibuktikan. Yang kedua adalah penulis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya, mengenai apa, siapa, dan di mananya, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Nah, yang terkait itu biasanya nama tokohnya, tetap ada nama tokoh yang dipertahankan, tempatnya juga tetap ada yang dipertahankan, tapi juga ada yang boleh ditambah-tambahkan seperti itu. Misalnya ingin menulis cerita sejarah tentang Soekarno misalnya, nanti bisa ditambahkan bahwa Soekarno itu misalnya punya anak buah di rumah yang bernama siapa gitu, padahal sebenarnya dalam peristiwa sejarah itu nggak ada, boleh seperti itu. Atau dia misalnya diceritakan punya peliharaan kesayangan misalnya, padahal di peristiwa sejarah itu tidak ada gitu, tapi tokoh Soekarno-nya itu kan benar-benar ada ya, jadi ada hal-hal yang tetap dipertahankan yang diambil dari peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, hanya ditambah-tambahkan menjadi teks, makanya berubah menjadi teks cerita sejarah. Ini hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologis. Jadi itu dalam teks sejarah ada fakta. Jadi ketika misalnya Bapak Proklamator Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nanti akan diurutkan secara kronologis. Oh itu di daerah mana peristiwa itu terjadi, jam berapa, siapa yang membantu, apa saja yang diperlukan ketika peristiwa itu gitu. Nah, kalau dalam cerita sejarah hal itu tidak perlu terlalu imajinasi dan kemampuan mencipta pengarang lah yang mewujudkan cerita sebagai koherensi gitu. Jadi yang membuat teks cerita sejarah itu menarik yaitu imajinasi penulis ceritanya. Tidak perlu ada urutan, harus berurutan. Misalnya perlu dulu kenapa perlu ada peristiwa proklamasi itu ya, karena Indonesia pernah dijajah seperti itu, makanya merdeka gitu kan. Lah kalau di cerita sejarah tidak perlu ada sesuatu fakta yang menyebabkan sesuatu itu terjadi, ya bebas mau mau dibawa seperti apa, dibawa kemana ceritanya, peristiwa sebelumnya ada apa, itu logis atau enggak, itu nggak perlu, itu tidak perlu diperhatikan. Yang keempat, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana.
Jadi peristiwa yang terjadi saat ini harus bisa ditelusuri gitu. Dulunya itu seperti apa ya? Oh, dulu misalnya dulu Cikarang itu dulu Bekasi itu seperti apa sih peristiwanya? Beberapa puluh tahun yang lalu tuh bentuknya seperti apa? Daerahnya tuh bentuknya seperti apa? Pemerintahannya siapa aja? Apa bentuknya seperti apa gitu. Itu harus bisa dilacak yang terjadi sekarang. Bisa dilacak masa lalunya seperti apa gitu. Kalau eh, teks cerita sejarah itu tidak perlu. Jadi bebas mau dibawa kemana ceritanya. Tidak perlu ada urutan yang kamu tuh harus bisa menceritakan dari zaman dulu tuh seperti apa, tidak perlu. Misalkan hanya menceritakan zaman sekarang pun, menceritakan zaman sekarang tapi menggunakan tokohnya, misalnya eh, kamu menggunakan tokoh Soekarno, tapi dia hidup di zaman sekarang, ya bisa gitu. Atau kamu menggunakan peristiwa masa lalu, tapi tokohnya dari zaman sekarang, bisa, karena itu adalah cerita imajinasi seperti itu. Lalu pelaku-pelaku hubungan antar pelaku, kondisi situasi hidup dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Yang kalau di teks cerita sejarah, pelaku atau tokoh-tokoh, hubungan situasi dan kondisi masyarakat itu berasal dari imajinasi yang hanya bersifat relevansi saja. Jadi tidak ada apa ya namanya, tidak ada aturan yang tidak perlu ada uh, fakta atau tidak perlu ada hubungan antar tokoh itu tidak perlu dijelaskan secara universal. Kalau di cerita teks sejarah kan itu harus bisa ya dijelaskan secara universal ya. Maksudnya contohnya Soekarno itu punya anak perempuan berapa orang gitu, harus, dan dulunya ada istrinya siapa, dulu waktu dia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu didampingi oleh siapa, hubungan mereka apa, seperti itu. Kenapa pasangannya tuh Soekarno dan Hatta, kenapa bukan Soekarno dan Muhammad Yamin gitu misalkan. Jadi itu harus ada bisa dibuktikan relevansi atau hubungan antar tokoh. Kalau di teks cerita sejarah itu hanya yang memang tokoh itu bisa dipertahankan gitu, tokoh itulah yang dipertahankan, tapi tidak ada kewajiban untuk teks cerita sejarah untuk menjelaskan hubungan mereka itu. Misalnya Soekarno dan Hatta, tidak ada kewajiban untuk menjelaskan hubungan mereka itu apa, kenapa mereka bisa berteman, itu tidak ada kewajiban untuk menjelaskan itu seperti itu atau mengurutkan itu. Lalu kemudian struktur teks cerita sejarah. Maaf, ini terpotong ya tulisannya. Ini struktur teks cerita yang biasa. Semua cerita pasti seperti ini strukturnya, dimulai dengan pengenalan situasi. Jadi pengenalan situasi cerita itu biasanya memperkenalkan tokohnya siapa saja, di mana peristiwa itu terjadi. Di sebuah desa yang permai, di sebuah desa perbukitan, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang anak. Seperti itu dijelaskan, itu peristiwa itu, cerita itu di mana terjadinya, siapa saja tokohnya. Lalu kemudian pengungkapan peristiwa, dimulailah sebuah peristiwa yang akan diceritakan di tokoh peristiwa betul atau berupa kejadian yang menjadi sumber dari konflik. Ternyata si istri tersebut menyukai tetangganya misalnya, atau si anak sakit-sakitan misalnya. Jadi mulailah dijelaskan sumber konflik, sumber masalah di pengungkapan peristiwa. Lalu kemudian konfliknya terjadi. Misalkan tadi si istri menyukai tetangga sebelah. Nah, dari suka itu ada kejadian apa yang menimbulkan masalah apa gitu. Misalkan suaminya sudah mulai mencium gelagat-gelagat yang aneh gitu misalnya. Atau suaminya sudah mengetahui menjadi ditegur lah si istri itu. Lalu kemudian mencapai puncak konflik, ternyata istrinya tidak mau ditegur seperti itu. Lalu mereka berantem. Ada perdebatan misalnya, adu mulut atau apa.
Lalu kemudian ada penyelesaiannya seperti apa gitu kan, mau dibawa kemana ceritanya gitu. Lalu setelah selesai itu akhirnya seperti apa. Kode itu bisa ada atau bisa enggak. Jadi kode itu berisi apa ya, pesan dari penulis. Jadi maka dari cerita itu apa sih yang ingin dijelaskan oleh penulis itu bisa ditulis secara langsung di koda di akhir ending cerita, setelah tadi masalah itu selesai lalu apa pesannya untuk kita, seperti itu. Tapi ini jarang bisa ada atau enggak bisa, karena kebanyakan cerita itu menyelesaikan kepada penulis. Apa sih pesan yang ingin diambil tuh biasanya hanya tersirat, itu diserahkan kepada penulis, tidak langsung ditulis di cerita itu, seperti itu. Tapi struktur teks cerita sejarah itu hanya 3 yang simpelnya, seperti itu. Orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi itu seperti tadi masih sama, pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan watak, dan sebagainya, masih awal-awal cerita, lalu lanjut ke urutan peristiwa. Jadi ada urutan peristiwa. Makanya teks cerita sejarah itu bersifat kronologis gitu. Kenapa kronologis? Karena kronologis itu artinya urutan waktu. Jadi tahun sekian ini terjadi, ada konflik di sini, tahun sekian ada konflik ini, lalu selesai dengan cara seperti apa, seperti itu. Jadi ada hal yang terjadi, misalnya tahun sekian itu terjadi perang ini, selesai dengan cara apa, tahun sekian terjadi peristiwa ini selesai dengan cara apa, seperti itu. Tapi kalau sebenarnya hampir sama sih, pasti kan ada konflik ya dalam cerita itu gitu. Tapi dia berupa urutan waktu, jadi bisa banyak peristiwa yang terjadi, ada banyak kejadian yang terjadi. Lalu dari semua itu akan ada reorientasi. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh penulis teks cerita sejarah itu kepada pembacanya, sama. Ini bisa ada atau bisa ada ditulis, bisa ada dalam novel atau bisa juga nggak ada. Karena sama tadi, ketika banyak peristiwa dijelaskan berdasarkan sejarah yang terjadi, namun ditambah-tambahi, makanya disebut cerita sejarah, cerita imajinasi. Ya terserah pembaca mau memaknainya seperti apa gitu. Lalu kemudian ciri-ciri teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau gitu. Nah, peristiwa itu seperti tadi perlu ada urutan waktu. Misalnya ketika misalkan Ramadan Kak menulis sebuah novel yang judulnya Ku Antar ke Gerbang, yang sumber inspirasinya itu adalah Soekarno-Hatta dan Ibu Inggit Kenarsi, pasti dia akan menceritakan bagaimana sih seorang Ibu Inggit Kenarsi misalnya dari mengenal Soekarno di mana, lalu peristiwa apa yang mereka alami sampai Soekarno itu menjadi seorang presiden atau tokoh proklamator. Itulah cerita perjalanan. Jadi cerita perjalanan Soekarno itu tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Apa yang dialami tokoh itu sampai dia menjadi proklamator, dan selama itu ada Ibu Inggit Kenarsi yang mendampingi gitu. Jadi cerita dari sisi emosi yang tidak dituliskan dalam sejarah, namun itu bisa dibaca dalam novel. Meskipun sebenarnya itu hanya cerita gitu, nggak usah dianggap sebagai sebuah fakta semua yang terjadi di cerita itu, seperti itu. Lalu rekon imajinatif memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali dan menjadi cerita yang lebih dan menarik. Nah, rekon imajinatif, rekon itu artinya diceritakan kembali secara imajinatif. Jadi itu kan memang peristiwa yang terjadi di masa lalu ya, jadi kisah faktual, kisah yang terjadi di masa lalu, namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Nah, seperti Bu Marta sudah berulang kali sampaikan, kisah faktual, benar adanya kisah itu berupa ada tokoh dan peristiwa, dan juga ada tempat dan waktu terjadinya, namun dihayalkan kembali. Oh, bagaimana ya kalau misalnya tokohnya itu seperti ini, seperti ini. Oh, waktu dia pergi, misalnya ketika Inggit Ganarsi kenal bertemu dengan Soekarno, kira-kira peristiwa seperti apa ya? Lalu ketika mereka menikah, kira-kira mereka tinggal di mana? Misalkan di Jawa Barat, contohnya mereka bertemu di Jawa Barat. Pada kenyataan kisah secara sejarahnya atau secara faktualnya mereka bertemu di Jawa Barat. Namun kan bisa diimajinasikan, oh mereka ketemu di misalnya di sebuah tempat di
di balai desa misalnya, terus dengan memakai baju seperti ini misalnya, atau misalnya mereka dicomblangi orang misalnya, seperti itu. Jadi bisa di hal yang udah terjadi, bisa diimajinasikan, dihayalkan, ditambah-tambahkan agar menarik cerita itu gitu. Jadi sebenarnya kenapa orang membuat teks cerita sejarah? Karena dari teks cerita itu mereka akan jadi penasaran, oh benar nggak sih dulu Insinyur Soekarno itu ketemu dengan Ibu Inggit Ganarsi itu di Jawa Barat, di Cimahi gitu, emang benar ya mereka dicemblangi orang misalkan. Jadi nanti kan orang akan tertarik membaca teks sejarah yang benar-benar terjadi gitu loh. Hanya dari sebuah novel, berangkat dari penasaran dari sebuah novel. Saking menariknya novel itu, orang jadi penasaran membaca yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, seperti itu. Sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Kata penghubung itu perlu ya karena tadi dia menggunakan urutan peristiwa. Kemudian lalu setelah itu beberapa tahun kemudian gitu. Itu perlu konjungsi temporal. Lalu berikutnya adalah fungsinya. Ini fungsinya teks cerita sejarah, fungsi rekreatif. Yang tadi ya, ketika dibaca, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Karena ada orang-orang yang memang suka membaca novel seperti itu. Fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk berlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Jadi peristiwa yang terjadi masa lalu bisa menjadi kita lebih memperkaya sudut pandang kita. Jadi kita lebih baik. Fungsi instruktif itu sebagai alat bantu dalam pembelajaran, benar ya. Jadi kita belajar ya, ketika kita membaca kan kita belajar ya, ketika kita membaca teks. Fungsi edukatif yaitu dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Jadi petunjuk seperti yang tadi gue bilang, oh dulu peristiwa ini terjadi, oh nanti ke depannya itu nggak boleh terjadi lagi. Bisa jadi pedoman kita dalam berperilaku. Oke, maafkan untuk slide Bu Marta ketika di dalam bentuk PowerPoint ini bentuk tidak seperti ini, tapi ketika di-convert, tadinya kan dibuat dalam Google Slide ya, tapi ketika diunduh dalam bentuk PowerPoint jadi seperti ini. Ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, itu nilai budaya yang berhubungan dengan kebudayaan di satu daerah. Nah ini terkait, ini contohnya tadi Ronggeng Duku Paruh. Jadi dalam novel itu, kebetulan Bu Marta udah baca novelnya, di situ tuh ada ritual yang harus dilakukan oleh seorang ronggeng sebelum dia manggung. Jadi ritual-ritual kejawen gitulah, seperti itu. Kalau ada nilai moral, lebih kepada moral itu perilaku ya, nilai-nilai yang mengajari kita tentang cara bersikap yang baik seperti itu. Ada nilai religi atau agama yang berhubungan dengan agama, ada yang nilai pendidikan atau edukasi. Ini banyak di novel Bumi Manusia. Estetika itu yang berhubungan dengan seni. Seperti tadi Ronggeng Duku Paruh juga itu ada nilai seninya. Ketika ada panggung malam-malam, ada penari, ada musik. Jadi kan itu kan sebuah seni ya, bahwasanya zaman dahulu tuh orang juga sudah tahu seni itu panggung untuk menghibur itu dengan cara seperti apa, mencari hiburan itu dengan cara seperti apa. Lalu kemudian nilai sosial itu lebih kepada nilai yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana cara menjalin relasi yang baik dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itulah penjelasan Bu Marta tentang isi atau informasi dan juga struktur dan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nah, setelah semua penjelasan Bu Marta, kira-kira menurut kamu apa sih pengertian dari novel sejarah itu? Nanti kamu komen di YouTube Bu Marta ya, atau juga nanti kamu bisa komen di YouTube aja deh. Oke, seperti kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh mengajukannya juga. Bisa di kelas dengan Bu Marta, atau bisa menghubungi Bu Marta lewat WhatsApp, atau juga kamu bisa komen di YouTube-nya Bu Marta. Minggu depan kita akan belajar tentang memperdalam nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Akan ada kutipan, misalnya ada kutipan dari novel
Ibu minta untuk pelajaran ini kamu kita jangan malas membaca. Namanya novel pasti panjang ya, namanya cerita pasti panjang gitu. Karena untuk menuliskan sebuah peristiwa nggak mungkin cuma satu paragraf gitu. Belum menceritakan tokohnya, belum menceritakan konfliknya, belum menceritakan nilai apa pesannya, belum menceritakan bagaimana konflik itu selesai. Pasti panjang kan ceritanya. Jadi jangan malas membaca. Apalagi kan cerita, biasanya itu kan menarik ya. Nah, jangan malas membaca. Minggu depan kita akan belajar membaca sebuah kutipan novel sejarah, lalu kita akan menganalisis apa sih nilai yang terkandung dalam kutipan novel tersebut menurut kamu, seperti itu, dan apa relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari Bu Marta. Ibu harap kamu paham. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Tetaplah apa ya? Buat hidupmu selangkah lebih maju setiap harinya. Bukan berarti harus punya pencapaian yang luar biasa, harus menjuarai sebuah peristiwa, bukan. Tapi ada hal yang kamu tak capai, baik itu hanya hari ini saya misalnya screen time saya, misalkan screen time itu berarti waktu kamu menggunakan HP yang memandang screen atau layar HP itu berkurang 2 jam dibanding biasanya itu hanya 5 jam, sekarang sudah 2 jam. Misalnya, itu kan satu pencapaian, tidak harus yang muluk-muluk. Biasanya saya tidak pernah mencuci piring di rumah, tapi sekarang saya sudah bisa membantu orang tua saya mencuci piring. Jadi ada hal yang kamu ubah setiap hari. Kamu tuh tidak perlu berlomba menjadi lebih baik dari orang lain, tapi berlomba dengan dirimu sendiri lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.